Saya mau tanya, boleh tidak memanjangkan cuma 3 jari sebelah kiri? Insya Allah setiap mau sholat, kuku dibersihkan. Dan lahir dan setan batin. Begitulah. Kalau setan batinnya adalah, ya ada setan. Setan lahirnya adalah kotor. Dan bukan sunnah anbiya. Bahkan sunnatul anbiya, al-fitrah. Itu adalah memotong kuku. Memotong, mohon maaf, bulu. Membersihkan bulu ketek. Motong ini, motong kuku. Kemudian membersihkan bulu tempat kemaluan. Itu adalah sunnah. Termasuk motong kuku. Jadi manjang kuku Nabi. Kalaupun ada yang di majelis di sini kok masih memanjangkan kuku, insya Allah besok dipotong. Tapi tetangganya tidak boleh ngecek. Tuh, nggak usah ngecek begitu ya. Kadang-kadang kita tuh gampang ngolokin orang, gampang jelekin orang. Tuh ngaji masih panjang kukunya. Kesalahan orang nggak ada yang sempurna. Ada sudah al-ibadah kadang kurang ini. Insya Allah mengingatkan orang pun dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang lembut ya. Tidak, bukan dihimbau untuk manjangkan kuku. Karena kukunya panjang. 5. Panjang, ada orang panjang. Tidak, biarpun dibersihkan. Kalau masalah sahnya, tetap sah sholatnya. Kita tidak ngomong masalah itu. Tapi sunnah Nabi adalah dipotong. Fitrah itu. Kemudian ada syarat zakat mal. Syarat zakat mal adalah mencapai nisab. Memang. Apakah itu zakat? Zakat mal dibedain. Zakat mal itu selain zakat fitrah, Ibu. Kadang orang menganggap zakat mal itu apa sih? Zakat itu ada 2. Yang pertama zakat fitrah, zakat jiwa. Zakat fitrah itu biarpun orangnya kaya raya, miliarder, punya emas 10 ton. Zakat fitrahnya tetap 2,5 kiloan kurang lebihnya beras. Dan tidak usah dilebihkan. Dan melebihkannya hukumnya haram kecuali kemauan sendiri. Misalnya karena ibu kaya raya, saya zakatnya 2,5 kilo plus 6 karung boleh. Tapi kalau kita dari pihak panitia mematok yang lebih hukumnya haram. Misalnya apa? Karena orang kaya zakat fitrahnya 1 karung deh, haram, nggak boleh. Biarpun bagi orang kaya adalah tidak berat, maka mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, hukumnya adalah haram. Biarpun orang kaya tetap 2,5 kilo lebih dikit lah. Tapi saya kaya, baik Pak Haji. Biarpun Pak Haji kaya, fitrahnya tetap seperti itu. Tapi saya kaya, tambah deh sedekah, boleh sini. Tapi zakat tetap seperti itu. Maka yang tidak wajib zakat, kita pun juga tidak berani mengatakan wajib zakat. Orang jual tanah tidak wajib zakat, biarpun nilainya miliaran. Orang jual rumah, nilainya miliaran, juga tidak wajib zakat. Wong rumah-rumahnya kok. Kecuali jika sudah berubah menjadi jual beli rumah. Kalau orang jual aset tidak wajib keluar zakat. Dan zakat mal itu selain zakat fitrah. Dan nisabnya adalah berbeda-beda bentuk yang dizakatinya. Zakat mal macam-macam. Kalau zakat binatang ada sendiri, zakat emas ada sendiri, zakat pertanian, harta, zakat mal itu. Jadi yang dimaksud di sini kelihatannya zakat emas saja. Zakat emas. Kalau zakat harta dilihat harta apa itu. Kalau pertokoan nisabnya sama dengan emas. Zakat emas saja mencapai nisab misalnya. Memang nisabnya kurang lebihnya 85 sampai 90 gram kurang lebihnya. 20 dinar itu kan dari bahasa Arabnya begitu. 85 gram kurang lebihnya. Dikrus saja, tapi murni ya. Disesuaikan dengan nilai emas murni 24 karat itu nanti. Nilainya berapa? Tanyakan kepada ahlinya. Kalau emas 85 gram itu dari emas murni berapa sih duitnya? Ya sesuai dengan itulah nisabnya uang kita kalau kita punya uang timbunan. Baik. 1 gram 460 perkiraan. Katanya. Jika seorang dalam 1 tahun mempunyai penghasilan 60 juta, bagaimana menghitung zakatnya? Ini zakat profesi ya. Jadi pertanyaan langsung tutup poin saja. Tak pikir zakat emas, saya bacanya satu-satu. Rupanya dibaca mata zakat. Kalau zakat emas selesai. Jadi perkiraan, jadi zakat profesi. Ibu punya penghasilan gaji. Ketahuilah bahwa zakat profesi tidak pernah ada di dalam usul madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan tapi Hanifah dan riwayat Imam Ahmad
segala sesuatu suka. Ibu kalau mau ambil, kalau tidak juga nggak apa-apa. Karena ini bukan sesuatu yang disepakati. Berbeda yang punya tanaman padi wajib zakat ditawar. Yang punya toko wajib zakat nggak pakai. Bapak-bapak punya emas wajib. Ibu-ibu nabung duit wajib dizakati sesuai dengan nisabnya. Tapi untuk profesi ini boleh suka-suka. Kita tidak berani mengatakan satu kata sebab ulama memang berbeda pendapat. Apalagi jika kita kembalikan kepada ulama terdahulu. Tidak, karena itu bukan sesuatu yang berkembang, tapi buah daripada hasil kinerja. Jadi beda. Kalau selama ini yang dizakati adalah sesuatu yang berkembang dari harta. Ya, dari harta kita menanam benih, modalnya adalah begini keluar. Kemudian atau duit nganggur, emas dan perak, itu adalah wajib dizakati. Atau peternakan dan seterusnya. Pertokoan berkembang. Tapi jika yang namanya hasil gaji, maka khilaf besar sampai sebagian ulama mengatakan tidak diperkenankan. Kita mewajibkan yang demikian itu. Jadi bolehlah ibu suka-suka, enggak mengambil pun bahwa zakat profesi boleh. Kalaupun mengambil boleh. Di saat bapak ibu tidak mengambil, tidak mengatakan, tidak ikut yang mewajibkan zakat profesi, tapi tolong deh jangan pelit-pelit deh. Gaji 20 juta, subhanallah. Keluar 2 juta saja kok pelit banget. Kan masih ada 18 juta ya. 2 juta untuk fakir miskin, untuk inilah. Sisihkan. Kecuali di saat seorang hamba dikuasai dengan ketamaan. Paling senang, wah paling enak nih. Gak usah wajib zakat, tapi tetap gak usah sedekah. Nih. Nah, sudah dikasih Allah kenikmatan. Dan bagi yang mau mengambilnya, mau ngambil pendapat tersebut, tentunya ada aturannya. Nisabnya adalah nisab emas. Nisab emas adalah 85 gram tadi. Kemarin kami hitung bukan sebegitu, 50 gram, ya kurang lebihnya adalah 45 juta. Kalau ini dikatakan 39 juta, ya kurang lebih lah. Pokoknya emas murni, 24 karat. Jadi nisabnya adalah sekitar 45 juta tadi. Jadi gajinya 45 juta itu bersih, bukan kotor. Jadi nisabnya disesuaikan dengan emas. Cara menghitungnya seperti nisabnya padi. Kemudian nilai nisabnya seperti emas yang paling berat. Dan zakatnya paling ringan, 2,5. Bukan seperti beras. Makanya cara menghitungnya 1 tahun, bukan per bulan. Diringankan. Bukan per bulan. Jadi dipanjangkan seperti orang panen. Kalau orang panen itu begini. Anda punya sawah petak-petak yang banyak. Tapi waktu panenan yang pertama, petak pertama belum sampai nisab. Belum sampai nisab. Maka karena belum sampai nisab, batas minimal tidak wajib zakat. Cuman disusul panen berikutnya, dikumpulin selagi masih dalam 1 tahun. Bulan yang pertama belum sampai nisab. Anggap saja itu. Baru kemudian ada petak yang kedua, ketiga, keempat dikumpulin. Setahun diperkirakan keluar 60 juta, 100 juta. Oke. Tapi ternyata di sini dimudahkan, diringankan seringan-ringannya, dipotong biaya operasional untuk itu semuanya. Karena apa? Ini zakat profesi. Ke kantornya pakai mobil, ada duit, sopirnya, potong semuanya. Sudah bersih, sih. Baru itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau orang gaji 3 juta belum wajib zakat profesi. Sebab 3 juta kali 12 berapa? 36. Belum wajib zakat. Ya, tapi kalau sudah gajinya 5 juta, sementara kebutuhannya untuk transportasi dan sebagainya hanya sedikit. Pokoknya intinya seperti itu. Jangan dibebankan, diberatkan. Dan kalau ada orang yang nggak mau dengan zakat profesi, ketahuilah itu adalah juga ulama yang mengatakan bahkan asalnya seperti itu. Janganlah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kalau ternyata ada khilaf pun harus kita sampaikan khilaf. Jangan karena tamak kepada gajinya orang, wah gajinya banyak wajib zakat. Enggak. Kita sampaikan sejujurnya. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun. Tidak boleh zalim kepada orang kaya, juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang fakir. Sama. Jangan mentang-mentang mihak kepada orang fakir, lalu zalim kepada orang kaya, haram. Duitmu adalah duitmu, hai orang kaya. Tidak boleh kita mengambil sedikit pun. Sama kayak tadi, zakat fitrah pun. Kalau zakat fitrah, ya tetap 2,5. Enggak ada boleh dilebih-lebihkan. Kalau sampai, makanya ada sebagian sekolah zakat fitrah berapa? 50 ribu. Ada ya? 50 ribu. Sementara 2,5 kilo berapa sih? 20 ribu kalau tidak salah. Iya kan? Lebihnya itu adalah haram loh ya. Lebihnya adalah haram. Karena diuangkan. Hati-hati panitia sekolahan tuh.
Jangan sok mentang-mentang sekolahnya keren, zakatnya mahal. Begitu ya. Nggak ada. Zakatnya tetap nilainya beras. Kalau mau diuangkan, nilainya beras 2,5, 2,6 lah tepatnya. 2,5 lebih, nilainya berapa? Itu. Kalau harus 50.000, harus berkata kepada yang bersangkutan, Bu, Pak, zakat fitrahnya cuma 20.000. Karena 20.000 adalah nilainya beras 2,5 kilo misalnya. Selebihnya 30 adalah untuk infak, biar kita baginya gampang, lebih meluas rata nanti kepada jamaah yang fakir. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan dikeluarkannya berapa zakat profesi tadi? 2,5%. Kalau misal bersih, misal 100 juta untuk taksi, untuk angkotnya, untuk sopirnya, untuk perawatan mobilnya, ini semuanya. Tinggal 60 juta, maka wajib dikeluarkan menurut sebagian ulama mutaakhirin, maka boleh kita mengambil, tapi yang dikeluarkan hanya 2,5%. Kecil lah 2,5%, bukan suatu yang